Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Open House Virtual Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Perkenalkan, saya Antonius, salah satu staf tenaga kependidikan bagian laboratorium dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Dalam waktu 20 menit ke depan, kita akan sama-sama menyaksikan video dari perwakilan Prodi Teknik Elektro. Dan sebelum itu, saya ingin menginformasikan dalam rangkaian acara Greenfest FTUKI akan ada perlombaan yang diadakan setiap minggunya. Di antaranya, yang pertama, lomba mading, yang kedua adalah lomba karya ilmiah, dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu lomba teknik cup. Untuk pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 18 September 2021 pukul 12 siang. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan beberapa tata cara, termasuk untuk siswa atau maupun pemirsa yang ingin mengikuti kuis, karena seperti pengumuman yang sebelumnya sudah diberikan, selama penayangan di bulan September ini, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia menyediakan uang sebagai hadiah sebesar Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang, dan akan dibagikan kepada setiap 2 orang setiap minggunya. Untuk pemirsa yang ingin mengikuti kuis, harus meninggalkan komen dengan format nama, _instansi asal kalian. Kemudian, siswa dan siswi yang ingin mengikuti kuis harus follow Instagram Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, yaitu @ft_uki. Jawaban kuis disertakan melalui DM atau direct message atau pengiriman pesan melalui akun Instagram. Sebelum kita lanjut untuk melihat video karya yang akan dipresentasikan selanjutnya, bagi pemirsa yang ingin mengikuti kuis, untuk mengikuti hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menyaksikan karya yang akan dibawakan oleh mahasiswa alumni Prodi Teknik Elektro. Saya harap pemirsa sekalian tentunya dapat memperhatikan dengan baik, karena pertanyaan yang akan diberikan akan berkaitan dengan video presentasi berikut ini. Untuk sekedar informasi, materi yang akan dipresentasikan sudah direalisasikan. Selamat menyaksikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Pardamian Sinaga. Saya dari Prodi Teknik Elektro UKI, ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengukuran Suhu Tubuh Manusia Otomatis tanpa kontak fisik dengan sensor suhu MLX 900614 berbasis Arduino Uno pada bilik disinfektan. Saya berharap pada saat saya presentasi ini dapat berguna untuk Fakultas Teknik UKI dalam pengukuran suhu tubuh manusia otomatis. Ya, latar belakang saya dalam pembuatan alat ini adalah sebagai berikut. Kita tahu pada tahun 2019 dunia sedang mengalami sebuah peristiwa yang di situ banyak sekali memakan korban, yaitu dikenal dengan virus corona atau sering disebut dengan virus COVID-19. Salah satu gejala yang timbul akibat virus ini adalah suhu tubuh manusia yang tidak normal, yaitu berkisar lebih besar sama dengan 37,5 derajat Celcius. Maka dari itu, saya berpikir sangatlah penting dalam hal pengukuran suhu tubuh manusia. Tetapi pada saat ini, pengukuran suhu tubuh manusia masih menggunakan pengukuran suhu tubuh manusia secara manual, tidak otomatis. Maka dari itu, saya membuat alat ini, alat pengukuran suhu tubuh manusia otomatis, supaya dapat memudahkan dalam hal pengukuran suhu tubuh manusia nanti. Tujuan saya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang suatu alat yang memudahkan dalam hal pengecekan suhu tubuh manusia otomatis. Di sini saya akan merancang alat yang akan memudahkan dalam hal pengukuran suhu tubuh manusia. Yang kedua, meminimalisir sentuhan atau berhadapan dengan manusia
agar terhindar dari virus COVID-19. Di sini saya berharap setelah dibuatnya alat ini dapat mengurangi angka sentuhan atau hadapan langsung dengan orang dan pengukur suhu tubuh manusia nanti, agar sama-sama terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, akan melakukan pengujian dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil pengukuran yang maksimal. Jadi di sini saya berharap alat saya dapat mendapatkan hasil pengukuran yang maksimal supaya dapat menghasilkan alat yang optimal untuk digunakan nanti. Yang berikut ini adalah pembuatan alat pengukuran suhu tubuh manusia otomatis. Yang di sini ada yang biru ini ada microcontroller Arduino Uno. Ini adalah sebagai otak dalam pengontrolan suatu alat. Jadi di sini dapat kita program menggunakan Arduino ini semua komponen-komponen yang ada di sini. Yang berikut adalah breadboard. Di sini adalah sebagai wadah untuk kabel-kabel untuk menyambungkan ke Arduino-nya nanti. Yang di sini ada LCD I2C 20x4. LCD ini berfungsi untuk menampilkan suhu tubuh manusia nanti. Jika ada orang yang akan mengukur suhu tubuh manusia, maka suhu tubuhnya akan tampil di LCD tersebut. Yang berikut ini adalah sensor ultrasonik atau sensor jarak. Pada sensor ini akan berfungsi sebagai jarak manusia terhadap sensor. Jadi, saya membuat alat ini dengan jarak pengukurannya yaitu maksimalnya 10 cm. Yang berikut ini adalah sensor suhunya. Sensor suhu yang saya gunakan adalah MLX 90614. Ini adalah sensor suhu non kontak. Dia berguna jika kita berdiri di depan sensor suhu ini tanpa harus menyentuhnya langsung. Jadi dia akan mengeluarkan suhu secara otomatis. Yang berikut ini ada LED dan buzzer. LED dan buzzer ini berfungsi sebagai indikator. Jika suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius, maka LED dan buzzer ini akan berbunyi selama 1 detik. Tetapi jika suhu tubuh lebih besar sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka indikator ini akan menyala selama 10 detik. Nah, yang berikut adalah bentuk fisik alat. Ini adalah bentuk fisik alat yang sudah saya rangkai. Adalah sebagai berikut. Yang di atas ini ada LED-nya. Di bawahnya ada sensor suhunya MLX 90614. Di sebelah kanannya ada buzzer. Di bawahnya sensor suhu ada sensor ultrasonik. Di bawahnya sensor ultrasonik di sini ada LCD-nya. Dapat kita lihat bersama-sama ya. Nah, setelah kita membuat dan merancang alatnya, alat tersebut akan ditempelkan pada bilik disinfektan ini. Alat pengukuran suhu tubuh manusia otomatis ini memiliki ketinggian 165 cm. Jadi kita hanya berdiri di sini, berhadapan langsung dengan alat tersebut, maka suhu tubuh manusia akan keluar secara otomatis. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah tampilan LCD. Yang pertama adalah jika LCD baru dinyalakan, maka akan menampilkan tulisan, yaitu tulisan "Selamat datang di XTUKI, silahkan cek suhu tubuh Anda". Yang kedua, bila mana suhu kurang dari 37,5 derajat Celcius, maka dia akan menampilkan tulisan
Yang pertama suhu tubuhnya, yang berikut ada dia menyatakan Anda sehat, silakan masuk, jaga jarak aman. Yang ketiga, jika bila mana suhu lebih besar sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka Anda dinyatakan pulang atau kurang sehat. Nah, ini adalah pengujian pada LED dan buzzer. Di sini dapat kita lihat jika suhu tubuh manusianya 37,4 derajat Celcius, maka LED dan buzzer tersebut akan menyala selama 1 detik. Tetapi jika suhu tubuh manusia lebih besar sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka LED dan buzzer akan menyala selama 10 detik. Ini adalah pengujian sensor jaraknya. Pada tabel ini dapat kita lihat, jika jarak sensor jaraknya adalah 0 cm, maka sensor tidak akan aktif. Tetapi jika lewat dari 0,1 cm sampai pada 10 cm, maka sensor jarak akan aktif. Dia akan tidak aktif lagi pada saat jarak 10,1 cm. Nah, ini saya melakukan pengukuran suhu tubuh manusia pada kepala manusia di laboratorium lantai 2. Di sini dapat kita lihat rata-rata pengukuran suhu tubuh manusia otomatis yang saya buat adalah 36,62 derajat Celcius. Nah, rata-rata alat referensinya. Nah, alat referensi ini saya memakai pengukuran suhu tubuh manusia yang manual, yaitu termogan. Ini adalah 36,57 derajat Celcius. Jadi selisih antara alat yang saya buat dengan alat referensi ini adalah 0,05 derajat Celcius dengan tingkat akurasi 99,87%. Berikut ini adalah hasil pengukuran suhu pada tangan manusia. Selain dengan kepala, saya juga mengukur suhu tubuh manusia dengan tangan. Ini saya lakukan di lobi Fakultas Teknik UKI. Dapat kita lihat rata-rata pengukuran suhu tubuh manusia pada tangan yang saya buat adalah 34,90. Sedangkan rata-rata alat referensinya adalah 34,87 derajat Celcius dengan selisih 0,03 derajat Celcius dan tingkat akurasi 99,91%. Nah, ini adalah hasil pengukuran suhu tubuh manusia pada kepala manusia di lobi Fakultas Teknik. Di sini dapat kita lihat rata-rata alat pengukuran suhu tubuh manusianya adalah 36,68 derajat Celcius dan rata-rata untuk alat referensinya adalah 36,65 derajat Celcius dengan tingkat selisihnya adalah 0,03 derajat Celcius dan tingkat akurasinya adalah 99,91%. Nah, ini adalah kesimpulan dari karya ilmiah saya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sensor yang saya gunakan adalah sensor suhu MLX 90614. Untuk jarak maksimum dalam pembacaan suhu adalah 10 cm. Yang berikut, alat ini hanya mendeteksi suhu tubuh manusia. Yang keempat, tingkat akurasi alat sebesar 99,87 sampai 99,91%. Yang kelima, mikrokontroler yang saya gunakan adalah Arduino Uno. Yang keenam, selisih suhu alat dengan alat pembanding adalah 0,03 derajat sampai 0,05 derajat. Yang ketujuh, LED dan buzzer dapat bekerja dengan baik ketika suhu kurang dari 37,5 derajat Celcius
LED dan buzzer akan menyala selama 1 detik. Tetapi, jika suhu lebih besar sama dengan 37,5 derajat Celcius, LED dan buzzer akan menyala selama 10 detik. Nah, yang berikut ini saya akan menampilkan contoh pengukuran suhu tubuh manusia yang dilakukan di lobi Fakultas Teknik. Dapat kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini pengukuran suhu tubuh manusia pada kepala. Dapat kita lihat, kita tunggu beberapa detik, maka suhu tubuh manusia tersebut akan muncul. Di sini dapat kita lihat suhu tubuh dia adalah 36,4. Berarti dia sehat. Nah, selain dengan kepala, kita dapat mengukur dengan tangan. Kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini keluar suhu tubuh manusia yang tersebut adalah 34,8 derajat. Berarti orang tersebut sehat. Ya, demikianlah presentasi karya ilmiah saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, jaga kondisi. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat selalu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali bukan? Sebuah paparan yang cukup signifikan untuk memberikan pengetahuan bagi kita semua. Sebelum masuk ke pertanyaan berikut, apakah kalian sudah siap? Kita akan sama-sama melakukan kuis dan jangan lupa untuk mengakses Instagram kalian. Follow terlebih dahulu akun FTUKI. Sebelum saya memulai membacakan kuisnya, kembali diingatkan untuk pemirsa semua, jangan lupa untuk meninggalkan komen di bawah sebagai absensi dengan format nama, _instansi asal kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan pertanyaannya. Bagi kalian semua yang paling cepat menjawab ketiga pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Dan jangan lupa, jawablah pertanyaan sesuai dengan urutannya masing-masing, oke? Mari kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, terkait dengan pemaparan materi yang sudah dibawakan oleh mahasiswa alumni Prodi Teknik Elektro sebelumnya, bagaimana cara dari alat tersebut bekerja? Jelaskan secara singkat saja ya. Saya ulangi kembali. Terkait dengan pemaparan materi yang sudah dibawakan oleh mahasiswa alumni Prodi Teknik Elektro sebelumnya, bagaimana cara kerja dari alat tersebut? Jelaskan secara singkat saja ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Terkait dengan perancangan yang sudah dilakukan oleh atau direalisasikan dalam presentasi yang dibawakan oleh mahasiswa alumni tersebut, kira-kira sensor apa yang digunakan untuk mengukur suhunya? Bagaimana? Kalau begitu saya ulangi lagi ya. Terkait dengan perancangan yang sudah dilakukan atau direalisasikan dalam presentasi yang dibawakan oleh mahasiswa alumni tersebut, sensor apakah yang digunakan untuk mengukur suhunya? Oke. Untuk pertanyaan terakhir, sebutkan nama mahasiswa alumni yang sebelumnya sudah mempresentasikan materinya. Pertanyaan yang sangat mudah bukan? Sekali lagi, sebutkan nama mahasiswa alumni yang sebelumnya sudah mempresentasikan materinya. Kembali saya ingatkan, bila sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, silahkan kirimkan melalui DM Instagram. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya, presentasi ini nantinya akan dibawakan oleh salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Jangan lupa, perhatikan kembali, karena akan ada kuis seperti sebelumnya yang kita lakukan bersama-sama. Terkait dengan presentasi yang disampaikan, siap-siap dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan presentasi selanjutnya bersama-sama. Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Power Simanjunta dari Prodi Teknik Elektro. Saya mengambil peminatan arus lemah atau kontrol. Di mana karya ilmiah saya itu akan saya bahas yang berjudul Sistem Pengendalian Suhu dan Kelembapan pada Bilik Disinfektan berbasis blink dengan menggunakan SP8266. Tujuan dari karya ilmiah saya ini, saya merancang suatu alat penginderaan jarak jauh untuk memantau dan mengendalikan suhu dan kelembapan pada bilik disinfektan dengan aplikasi blink.
Yang kedua, ada merancang pengendalian. Yang ketiga, melakukan pengujian alat dan menganalisisnya. Perangkat keras yang saya gunakan itu Node MCU ESP8266, LCD, sensor DHT11 atau DHT22. Yang kedua, sistem yang dirancang dengan memprogram dari Arduino IDE saja. Yang ketiga, sistem hanya berfungsi untuk mengendalikan suhu dan kelembapan dan menampilkan di layar LCD 16x2 dan aplikasi Blink. Ini sensor DHT22, di mana sensor ini bekerja untuk membaca nilai suhu di dalam bilik disinfektan tersebut dan mengirimkannya ke aplikasi Blink atau mikrokontrolernya itu Node MCU ESP8266. Dapat kita lihat gambar Node MCU-nya ini atau DHT-nya ini gambar DHT22. Ini DHT11. Membedakannya itu dari segi warnanya saja. Ini mikrocontroller yang saya bilang Node MCU ESP8266. Ini seperti Arduino IDE, di mana kita mengupload programnya itu ke dalam Node MCU ESP8266 ini. Ini rangkaian keseluruhan alatnya, di mana pin-pinnya itu udah saya kasih jalur-jalurnya ya. Untuk program nanti minta saja kepada panitia, nanti saya akan kasih program saya ini ke panitia. Diagram proses kerja, di mana proses kerja itu pertama kita melakukan inisialisasi suhu dan kelembapan udara. Yang kedua itu untuk menampilkan suhu dan kelembapan udara di LCD 16x2 dan di aplikasi Blink. Jika suhunya 28 derajat Celcius, maka relay aktif, exhaust fan dan kipas angin akan menyala. Jika relaynya tidak aktif dan exhaust fan tidak aktif, berarti ada salah di program. Jadi kita harus mengecek apa yang salah di program tersebut. Ini bentuk visi alat karya ilmiah saya, di mana di sini nanti ada kipas angin, nanti saya sertakan video karya ilmiah saya. Di sini itu nanti ada exhaust fan, di mana tugasnya itu kipas angin menstabilkan suhu, menurunkan suhu udara di dalam ruangan bilik disinfektan ini. Dan exhaust fan-nya itu berguna untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam bilik tersebut, agar setiap pengguna masuk merasa nyaman dan tidak merasa pengap di dalam bilik disinfektan tersebut. Ini ada suhu dan kelembapan, di mana ini datanya saya ambil pada hari Rabu tanggal 2 bulan 12 2020. Dapat kita lihat itu saya mengambil datanya itu dari jam 8 sampai ke jam 4 sore, di mana selisihnya itu hanya 0,2% saja, dan tingkat kelembapannya itu humidity-nya bisa di 1%, bisa di 2% tingkat selisihnya, di mana dapat kita lihat pada di jam 8 29 derajat Celcius, dan termometernya itu alat yang ada di pasaran. Saya melakukan perbandingan, dia hanya di 29 derajat 0,2%. Data kelembapan DHT22 di 57 dan termometernya hanya di 58. Kesimpulan dari karya ilmiah saya itu, dengan adanya sistem monitoring pengendalian suhu dan kelembapan pada bilik disinfektan berbasis Blink, dapat mempermudah untuk memantau kondisi suhu dan kelembapan dengan jarak jauh dengan menggunakan Android. Ini kita bisa dapat melakukan pengendalian jarak jauh. Kita bisa melakukannya itu dengan Android kita dari jarak jauh dari alat ini. Untuk yang kedua, untuk melakukan pemantauan dan pengendalian suhu dan kelembapan harus dalam posisi online, di mana kita itu WiFi-nya itu harus on terus agar kita bisa dapat memantaunya dari jarak jauh.
Terus yang ketiga, saya itu melakukan perbandingan atau percobaan melakukan DHT22 itu lebih memiliki akurasi yang lebih baik daripada DHT11. Nah, ini foto karya ilmiah saya. Ini dia semua pinnya sudah masuk ke seperti yang tadi saya jelaskan rangkaian keseluruhan alat di slide sebelumnya. Nah, kalian cocokkan saja ke pin-pinnya. Nanti untuk program saya nanti akan kasih. Ini termometer. Saya melakukan perbandingan terhadap termometer dan alat saya DHT22, di mana itu tingkat selisihnya itu dapat kita lihat di seperti gambar ini, hanya di selisih 2. Di sini hanya 25,8 derajat Celcius, di sini 25,7 derajat Celcius, di mana selisihnya cuma 1% saja. Dan humidity-nya 60,1%, dan di sini 59 tingkat kelembapannya, berarti tingkat selisihnya hanya di 1%. Nah, ini video alat saya. Nah, ini saya akan jelaskan juga. Ini bilik disinfektan. Nah, ini dia perangkat keras saya yang dimana ini untuk menstabilkan suhu di dalam ruangan tersebut agar suhu di dalam ruangan tersebut tidak panas, yang seperti saya jelaskannya itu tadi. Dan letak DHT22 saya itu saya bikin di sini. Ini untuk membaca nilai suhu di dalam ruangan tersebut, dan saya jelaskan tadi yang mengirimkannya ke aplikasi Blink. Mi controllernya itu Node MCU 8266. Nah, ini ada exhaust fan, di mana exhaust fan-nya ini untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam ruangan tersebut, agar suhu di ruangan tersebut harus di bawah 28 derajat Celcius. Kalau ketentuannya itu saya ambil dari data kesehatan, di mana suhu di dalam ruangan tersebut harus dari 28 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Jadi jika ketika 28,1, 29 derajat Celcius, maka kipas angin dan exhaust fan itu akan menyala otomatis. Nah, ini dapat kita monitoring jarak jauh. Inilah yang saya maksud tadi, aplikasi Blink. Bisa dapat kita download di Play Store. Blink. Ini kita dapat memonitoringnya dari jarak jauh, di mana suhu jadi jarak jauh itu 29 derajat, 40 derajat Celcius, sama seperti di LCD. Jadi kita bisa memantaunya dari jarak jauh sama dari dekat. Nah, ini dia rangkaian keseluruhan alat saya. Di mana itu ini mic controllernya itu Node MCU SP8266. Nah, ini LCD, ini ada relay. Nah, di sini untuk masuk arusnya itu menggunakan kabel USB agar semua rangkaian ini bekerja dengan baik. Untuk rangkaiannya tadi, yang rangkaian keseluruhan alat ada di slide berikutnya ya. Nanti kalau untuk program bisalah komunikasi sama panitia. Nanti saya akan tetap kasih programnya. Nah, ini dia exhaust fan saya yang mengeluarkan suhu di dalam ruangan tersebut. Nah, sekianlah hasil dari karya ilmiah saya. Kalau ada yang bertanya-tanya nanti silakan hubungin panitia, nanti panitia yang akan menghubungi saya. Nanti saya akan jelaskan untuk cara kerjanya alat ini lebih baik lagi, atau enggak datang ke UKI aja. Sekian karya ilmiah saya, terima kasih. Wah, menarik sekali bukan? Karya yang disampaikan sangat sesuai dengan kondisi pada saat ini.
di mana pada materi tersebut diharapkan dapat menjadi suatu solusi dalam menghadapi pandemik saat ini. Selanjutnya, saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Dan seperti sebelumnya, akan ada 3 pertanyaan yang akan diberikan. Dengan syarat, pemirsa semua yang ingin mengikuti kuis harus melakukan komen di bawah. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Apakah judul materi presentasi yang baru saja dibawakan oleh salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro FTUKI terkait dengan karyanya tersebut? Saya ulangi. Apakah judul dari materi presentasi yang baru saja dibawakan oleh narasumber kita, yaitu salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Elektro FTUKI terkait dengan karyanya tersebut? Jika kita sama-sama perhatikan, akan sangat mudah untuk menjawabnya. Selanjutnya, kita ke pertanyaan kedua. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam presentasi yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, apakah perlunya pengukuran suhu dan kelembapan di dalam perancangan alat bilik tersebut? Sebutkan alasannya ya. Saya ulangi. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam presentasi yang sudah kita saksikan bersama-sama, apakah perlunya pengukuran suhu dalam perancangan alat bilik tersebut? Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya, yang tentunya akan sangat mudah untuk menjawabnya. Apakah tujuan dirancangnya alat tersebut yang sudah direalisasikan bersama mahasiswa dan alumni Prodi Teknik Elektro? Saya ulangi lagi. Apa tujuan dirancangnya alat tersebut yang sudah direalisasikan bersama mahasiswa dan alumni Prodi Teknik Elektro? Jika sudah yakin dengan jawabannya, silahkan kirim DM Instagramnya ya. Jawaban yang paling cepat dan paling benar akan langsung mendapatkan Rp100.000. Jangan lupa untuk mengikuti langkah-langkah atau cara jawabnya, sertakan komen di kolom komentar untuk absensi. Jangan lupa follow akun Instagram FMQ. Baiklah pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan selamat kepada 2 orang pemenang yang sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan sebelumnya secara cepat dan tepat melalui Instagram. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang sudah mengikuti tayangan ini dari awal sampai akhir, serta menyimaknya dengan baik. Dan terima kasih pula telah sama-sama untuk menikmati waktu virtual bersama, dan stay tune untuk tayangan acara minggu depan di jam yang sama pukul 11 siang. Jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri Anda pada kegiatan Greenfest FTUKI yang pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 18 September pukul 12 siang. Minggu depan, kita akan sama-sama menyaksikan karya yang akan dipresentasikan oleh dosen dan mahasiswa alumni dari Prodi Teknik Mesin. Bagi pemirsa sekalian yang sangat tertarik dan berminat dengan Prodi Teknik Mesin, silahkan persiapkan waktunya untuk minggu depan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan info-info dan video terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi minggu depan, stay healthy, jaga kesehatan, UKI hebat, melayani bukan dilayani.